Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah ide 3 resep ayam yang bisa jadi alternatif untuk isian tumpeng 17-an. Langsung ke resep pertama ya, ayam ingkung. Pertama, haluskan dulu 7 butir kemiri, sudah disangrai, 5 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 jari kunyit, 1 ibu jari jahe, 1 ibu jari kencur, 1 sendok makan ketumbar, dan 1 sendok teh lada bubuk, tambah 100 gram cabai merah. Semua bahan kita haluskan. Tambahkan sedikit air ya. Saya menghaluskannya menggunakan Toshiba Food Chopper 200. Ini adalah chopper dengan 2 tabung ya. Saya tadi pakai tabung yang kecil dengan 3 mata pisau multifungsi, bisa untuk daging, batu es, bumbu, dan dayanya tuh rendah ya, 300 watt saja. Terdapat pengaturan 2 speed, sedang dan kencang. Teman-teman yang naksir bisa dicek di Instagramnya mitoshiba.id atau mito.id. Sudah halus. Nah, sekarang kita ke ayamnya. Ini 1 ekor ayam utuh yang sudah saya bersihkan dengan dibaluri garam dan jeruk nipis, lalu dibilas sampai bersih. Ini kita ratakan ya, kita bengkang. Lalu akan kita buat duduk. Jadi ayam ingkung itu artinya konon adalah ayam yang dibelenggu atau dikekang ya, atau diikat. Nah, ayam ingkung pada umumnya atau biasanya kalau di desa saya tuh membuatnya adalah ayam yang seperti sedang duduk ya. Jadi duduk jongkok atau gimana ya, tengkurap dengan kakinya ya. Ini udah kita tekuk-tekuk tadi leher dan sayapnya, sekarang kakinya. Ada yang mengikat, ada juga dengan kayu ya, atau bambu yang dipipihkan kalau di kampung ya. Ini saya pakai tusuk sate aja. Nah, biasanya kalau di desa itu ada mbah-mbah yang pinter banget membuat ini. Nah, di sini saya pokoknya bagaimana caranya ayamnya ini tertekuk kakinya dan nanti dia bisa duduk. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dadanya tidak dibelah, itu kakinya bisa dimasukkan ke dalam perut ya, tapi ini dibelah jadi seperti ini. Nah, sudah duduk ayamnya, sudah teringkung atau terbelenggu. Lalu kita lumuri dulu dengan bumbu halus. Tambahkan 1,5 sendok teh garam. Ini saya kasih sedikit micin ya, dan juga 1 atau setengah ibu jari asam. Kita baluri, kita ratakan sampai ke bawah, lalu kita diamkan dulu biar meresap kurang lebih selama 30 menit. Boleh banget ya, harus ditusuk-tusuk seperti ini biar nanti bumbunya tuh terasa sampai ke dalam, agar di dalamnya tidak tawar ya, karena ini kita akan panggang dalam posisi utuh. Kita diamkan selama 30 menit. Setelah itu tumis 3 siung bawang merah iris, tumis sampai wangi biar nanti ayam ingkungnya itu sedap ya. Setelah bawang merahnya mateng, kita masukkan atau kita letakkan ayamnya. Ada yang tumpah ya di luar. Kita masukkan semua bumbunya dulu ya. Nanti kita bersihkan yang tumpah. Nah, ini jangan dikasih air dulu. Ini setelah kita diamkan tadi, duduk dalam posisi duduk kurang lebih sekitar 3 menit dengan api sedang ya. Ini saya balik, kita balik selagi ayamnya masih tidak mudah patah ya kalau masih mentah gini. Sambil kita tumis ya bumbunya biar sedap. Jangan dikasih air dulu biar enak nanti hasil akhirnya.
Kita biarkan kulit ayamnya terkena panas dari wajan agar aromanya itu tidak uap tidak enaknya itu hilang ya, biar sedap. Nah, ini sudah saya kembalikan menjadi posisi duduk lagi. Nah, aromanya sudah wangi ya. Ini sudah mulai berminyak, kelihatannya sudah mulai berminyak bumbunya. Baru kita siram dengan 1 liter air yang saya campur dengan 65 ml santan kental kemasan. Lalu saya tambah lagi dengan 500 ml air kelapa. Nah, ini sudah tenggelam ya. Tambahkan 1 batang serai, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, setengah ibu jari gula merah. Tutup dan masak dengan api sedang saja. Kita rebus ya. Nah, ini mendidih. Kelapa akan membawa rasa manis ya. Nah, ini kira-kira kurang lebih 20 menit. Aromanya sudah wangi banget. Ini airnya sudah mulai berkurang. Ayamnya sudah mulai kaku ya, kaku tapi belum mudah patah karena masih mentah di dalamnya. Kita tutup lagi, kita masak lagi. Kita akan masak terus sampai airnya habis ya. Nah, ini sudah mulai tinggal setengah. Kita sambil siram-siram supaya bumbunya merasa. Setelah ini akan kita tutup lagi dan masak sampai airnya habis. Hati-hati apinya jangan terlalu besar. Nah, setelah airnya habis dia seperti ini. Aromanya wangi banget. Nah, ini tadi sambil dibuka tutup, sambil disiram-siramkan bumbunya ke atas ayamnya ya. Ini tes rasa. Udah oke, mantap, langsung aja kita angkat. Ini sudah mulai agak dingin ya, jadi diangkatnya ketika sudah mulai agak dingin supaya tidak patah. Lihat ini, cantik banget, kokoh, tidak hancur. Jadi aman kalau diangkat dan dimasukkan ke dalam tampah bagian dari tumpeng 17-an. Nah, ini ditarik dulu lidinya. Nah, resep ide pertama menu 17-an atau menu tumpengan sudah siap. Kita lanjut ke resep kedua dan ketiga. Menu kedua, isian nasi box ayam suwir. Pertama, didihkan air, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Setelah mendidih, masukkan 500 gram ayam bagian dada tanpa tulang. Biar aromanya sudah sedap, kita tambahkan 5 lembar daun salam, lalu rebus sampai ayamnya benar-benar empuk. Ini tambahkan juga 1 buah bawang putih ya, biar gurih. Kita rebus selama kurang lebih 30-40 menit agar empuk atau matangnya sampai ke dalam. Nah, jangan lupa ya, sebelum diangkat kita cek dulu nih. Kalau masih kenyal dan ada darah-darahnya di dalamnya, kita rebus lagi ya. Sampai benar-benar matang sampai ke dalam. Setelah matang, diangkat, tiriskan, biarkan agak dingin, lalu disuir-suir. Nah, ini sudah diangkat, kita suir-suir ya. Suirnya jangan terlalu tipis supaya nanti tidak hancur. Masih panas banget, kita bantu dengan sendok garpu. Nah, kita haluskan juga 50 gram cabai rawit merah dan 3 buah tomat atau setara dengan 250 gram tomat. Tambahkan 7 lembar daun jeruk jika suka ya, biar aromanya lebih kuat. Sisihkan dulu. Lanjut tumis 7 siung bawang merah dan bawang putih ya. Jadi bawang putihnya sebagian ditumis seperti ini, digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan.
Setelah bawangnya wangi, warnanya sudah berubah kuning kecoklatan, masukkan cabai, bawang putih, dan tomat yang sudah dihaluskan bersama daun jeruk. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/8 sendok teh micin, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu masukkan ayam yang sudah disuir-suir agak besar. Teman-teman yang tidak suka micin bisa diganti dengan 1 sendok teh gula ya, pilih salah satu. Sesuaikan dengan aliran masing-masing. Nah, ini Mbok tambahkan kaldu ayam sisa rebusan tadi ya, agar rasanya tuh lebih ngaldu gitu ya, lebih gurih. Setelah semuanya kita masukkan bumbunya, kita didihkan, kita masak sampai airnya surut sisa sedikit. Jangan lupa dites rasa. Nah, ini lama-lama airnya habis ya. Setelah habis kita osreng terus sampai berminyak biar enak. Tes rasa sekali lagi sebelum dimatikan kompornya. Ini kurang kuat gurihnya, Mbok tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk lagi ya. Nah, jadi total 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk lagi, kita ratakan sambil diosreng-osreng. Nah, makin berminyak ini biar kering ya, biar nanti tidak mudah basi, terutama kalau ini menjadi salah satu isian nasi box ya. Sudah mateng. Bentuknya seperti ini, cantik banget ya, tidak hancur. Warnanya cantik. Nah, taburi dengan irisan daun jeruk biar kuat rasanya, dan siap dijadikan salah satu menu tumpengan. Lanjut, ayam goreng rempah. Ini adalah 2.500 gram ayam atau 2,5 kilo ayam. Ini saya beri garam untuk dicuci dan dibersihkan ya. Fungsinya agar lebih bersih, juga aroma tidak sedapnya hilang, dan berlendirnya itu loh, atau lendirnya itu nanti hilang ya. Nah, ini setelah kita baluri semua satu-satu dengan garam sambil kita bersihkan kalau ada bulu-bulu yang masih tertinggal. Setelah ini akan kita cuci bersih di air mengalir, dibilas beberapa kali ya. Nah, langsung kita akan cuci. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini lengkap semuanya sudah Mbok tulis ya. Jahe lengkuas ya, lengkuasnya diiris-iris. Kemudian kunyit, serainya ambil bagian putihnya saja ya. Kemudian daun jeruk, daun salam, semuanya dimasukkan ke dalam penghalus. Kencur, saya masukkan kencur ya biar lebih nendang. Ini semua bumbu yang ada di dapur saya sertakan. Jangan lupa kemiri, ketumbar, lada, pakai kapulaga, bunga lawang. Lalu saya tambahkan juga kayu manis. Langsung akan kita haluskan ya. Lanjut kita tumis bumbu halusnya. Kita masukkan ke 3 sendok minyak makan. Ini minyaknya jelantah jadi agak berbusa ya. Fungsinya nih agar nanti lebih gurih hasil akhirnya, karena kita menggunakan semua rempah biar nggak enek ya, biar sedap nggak enek. Kita tumis sampai aroma langunya hilang. Tambahkan garam 2 sendok teh garam,
untuk 2,5 kg ayam. Ini tadi saya tambahkan sedikit micin, kalau tidak suka micin di skip aja. Kita tumis dengan api sedang. Tumis sampai aromanya tuh langunya hilang ya, sampai rasa kecium di penciuman gitu manis ya, sedep gitu. Dan airnya itu biasanya kalau sudah berkurang aromanya akan berubah menjadi sedap ya. Setelah itu baru dimasukkan ayam yang sudah kita cuci bersih. Nah, kelihatannya ayamnya jadi kinclong karena sudah kita baluri garam dan dibilas beberapa kali di air mengalir. Kita aduk setelah semua ayamnya masuk agar bumbunya tersebar merata ya. Nah, ini agar nanti hasil akhirnya tuh ayamnya tuh enak keset ya, seperti ayam kampung. Jadi kita akan ungkep tanpa menggunakan air. Ini saya tambahkan sedikit micin ya, kira-kira 1/8 sendok teh micin. Kalau yang tidak suka tidak usah pakai. Kita akan tutup, masak dengan api kecil terlebih dahulu sampai kaldu ayamnya keluar dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Kaldu ayamnya sudah mulai keluar. Kita kecilkan api. Ini kita aduk selagi ayamnya masih keras. Nanti kalau sudah menjelang matang itu akan melembut, itu jangan diaduk ya, nanti bisa hancur. Ini kita bolak-balik agar terjadi pemerataan rasa. Jadi saya sama sekali tidak menggunakan air ya. Ini untuk menggantikan fungsi marinasi ya, karena kita kan tidak dimarinasi. Kita tutup lagi, masak tetap dengan api sedang cenderung kecil. Nanti kalau kaldu ayamnya sudah banyak baru kita besarkan apinya. Nah, setelah kita masak, ini tadi 2 kali saya balik ya. Makin lama airnya akan makin menyusut. Dan ciri-ciri sudah matang adalah ketika kaldunya itu nanti lama-lama akan berminyak. Jadi minyak dari ayamnya ya. Jangan lupa dites rasa terlebih dahulu. Nah, ini udah oke, matikan kompornya. Nah, lanjut setelah ayamnya mulai agak dingin, mari kita goreng. Goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan. Lebih bagus banget kalau misalnya minyaknya lebih banyak ya, jadi ayamnya tenggelam sehingga nanti hasilnya lebih cantik dan resiko gosong di bawahnya tuh menjadi lebih kecil. Nah, setelah digoreng mateng, angkat. Nah, matangnya seperti ini, cantik banget. Siap menjadi salah satu menu untuk isian atau pelengkap tumpeng. Teman-teman, demikian resep ide menu ayam dalam rangka menyambut kemerdekaan
Indonesia yang ke-78. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.